kepala sampai ke telapak kaki. Dan ini dua madhab yang paling ringan dalam masalah menutup aurat. Artinya wajah dan telapak tangan masih boleh diperlihatkan. Dan itu pun mereka menambahkan informasi bahwasanya kalau dikhawatirkan fitnah dari seorang wanita, apalagi dia masih muda, apalagi Allah berikan kecantikan di wajahnya, untuk dia hindari membukanya. Berarti memang penekanannya sebenarnya menutup. Walaupun dia hukumnya sunnah, ya kita perlu fahami. Sunnah itu untuk diterapkan, bukan untuk ditinggalkan. Artinya, kalaupun kita berpegang pada dua pendapat madhab ini, maka kita mengatakan bahwasanya harusnya setiap muslimah mendahulukan pahala yang besar dengan menggunakan cadar dan untuk keselamatan dirinya dari fitnah. Dan kapan dia khawatir fitnah terjadi pada dirinya, maka di sini hukumnya menjadi wajib dalam dua madhab ini ya, dalam dua madhab ini. Kemudian teman-teman sekalian, Al-Qurtubi juga berkata, Qala Ibn Huwaiz Mindat wa huwa min kibar ulama al-Malikiyah. Berkata Ibn Huwaiz Mindat ya, atau Mandat tepatnya, dia adalah salah satu ulama besarnya madhab Malikiyah, annal mar'ata idza kanat jamila wa khifa min wajhiha wa kaffaiha al-fitnah fa 'alaiha satr dzalik. Bahwasanya dalam madhab Malikiyahnya, kalau seorang wanita dikhawatirkan dia sangat cantik atau dia cantik dan dikhawatirkan dengan membuka wajahnya dan telapak tangannya akan menjadi fitnah, maka dia harus menutup itu. Wa in kanat ajuzan aw makbaha jaza an takshifa wajhaha wa kaffaiha. Tapi kalau dia seorang yang tua, nenek-nenek ataupun jelek ya, maka boleh menampakkan wajahnya. Dia ambil dari tafsir Qurtubi, jadi 12 halaman 229. Karena Imam Qurtubi berpegang pada madhab Malikiyah ya. Dan sekian banyak untuk pendapat-pendapat tentang masalah ini, tapi sudah saya kasih tadi kesimpulannya. Yang ketiga madhab Syafi'iyah. Dalam madhab Syafi'iyah, hukum memakai cadar ya, dalam masalah ini, bahwasanya beliau, dalam Imam Syafi'i berpendapat dan para pemegang madhabnya, dalam pendapat yang benar adalah, kalau wanita itu bertemu dengan laki-laki ajnabi, maksudnya laki-laki yang asing bukan mahramnya, maka seluruh anggota tubuhnya adalah aurat. Sehingga mereka mewajibkan cadar di hadapan lelaki yang ajnabi atau lelaki yang asing bagi dia. Ya. Kita ini kan mayoritas madhab Syafi'i. Harusnya kita berpegang pada ini gitu kan, kalaupun kita fair dalam berpegang dalam madhab gitu. Dan ini adalah madhab yang mu'tamad atau yang dipegangi. Seperti dinukil dari Asy-Syarwani rahimahullah, beliau mengatakan innallaha thalath aurat. Wanita itu punya 3 aurat. Auratun fi shalah wa huwa ma taqaddam ay kullu badaniha ma siwa wajhi wa kaffain. Aurat yang pertama adalah auratnya wanita pada saat sholat. Seluruh harus dia tutup kecuali wajah dan telapak tangan. Ini dalam sholat. Dalam sholat. Yang kedua, wa auratun binisbal linadhar ajanib ilaiha. Aurat kalau ada laki-laki asing yang melihatnya. Gitu kan. Seperti dia bertemu dengan supir, dengan security, dengan iparnya, dengan siapalah. Ya, kerabat suaminya yang bukan mahramnya. Gitu ya. Teman-teman di kantornya dan seterusnya. Maka beliau mengatakan wa auratun binisbat linadhar ajanib ilaiha, dan aurat wanita yang kedua yang beliau bahas dari 3 aurat ini yaitu hukum aurat pada saat laki-laki asing melihat kepadanya. Jami' badaniha hatta al-wajh wal kaffain 'ala al-mu'tamad. Bahwasanya semuanya termasuk wajah dan telapak tangannya harus ditutup. Ini dalam pendapat yang paling kuat ya. Dan yang ketiga wa auratun fil khalwati wa indal maharim. Auratnya yang ketiga wanita adalah pada saat dia sedang berdua atau bersama dengan mahramnya. Ka'auratir rajul ay ma baina surrati war rukbah. Sama dengan auratnya laki-laki yaitu pusar sampai paha gitu ya. Artinya depan suami dia bisa buka, tapi kalau di depan mahramnya maka dia boleh memperlihatkan wajah ke atas ya, siku ke bawah atau lengan ya. Begitu juga dengan lutut ke bawah. Kalau dari atas paha sampai ke dada ini semuanya ditutup ya. Ini diambil dari Hasyiah Asy-Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj. Jadi 2 halaman ya 112. Syekh Sulaiman Al-Jamal ya,
atau Al-Jamal ya, berkata, "Ghaira wajhi wa kaffain wa hadhi auratuhu wa aurataha fi shalah." Dia membahas tentang masalah pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Dikatakan bahwasanya Syekh Sulaiman Al-Jamal menanggapi atau memberikan gambaran tentang pendapat Imam Nawawi, yang dimaksud dengan ghair wajh